Terima kasih Pak Imam, mudah-mudahan Allah membalasi dengan pahala yang besar. Ini masjid dibangun oleh Yayasan Muslim Pancasila. Kita dulu pegawai negeri potong gaji, golongan 1 100 rupiah, golongan 2 200 rupiah, golongan 3, saya waktu itu masih golongan 3, baru pegawai negeri tahun 87 dipotong 500 rupiah, dan golongan 4 para dosen dan senior-senior saya di Universitas Sumatera Utara itu dipotong 1.000 rupiah per bulan. Berhasil membangun 999 masjid seperti ini. Tanahnya minimal harus 30 kali 30 meter, dan masjidnya sebesar ini. Standar seluruh Indonesia, bentuk sama, semua sama, prasastinya ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Sekarang duitnya masih ada, tapi untuk rehab-rehab saja. Sebab diberhentikan oleh Faisal Tamin waktu beliau jadi ketua Korpri. Padahal kita nggak pernah minta diberhentikan itu potongan itu. Tidak ada pegawai negeri yang minta berhentikan. Tapi Faisal Tamin memberhentikannya. Sekarang duitnya masih ada untuk rehab-rehab. Pembangunan berhenti di 999. Kata Pak Harto, 1.000 untuk Allah. Beliau sendiri membangun banyak masjid ya, di New York, di kota New York Amerika Serikat itu Masjid Al-Hikam, di Bosnia Masjid Indonesia, dan di puncak Bogor banyak sekali masjid. Beliau memang suka. Saya dengar begini ceritanya. Dulu waktu baru-baru jadi presiden, beliau itu belusuan nyamar jadi mantri pertanian. Mantri bukan menteri, mantri penyuluh pertanian, dengan Solihin Gevi. Solihin Gevi itu waktu itu gubernur Jawa Barat. Dia masuk ke kampung-kampung, bertanya kepada masyarakat itu perlunya apa sih? Sebab waktu itu zaman Orde Lama kita hancur-hancuran. Makan aja makanan kuda kita makan. Bulgur itu makanan kuda di Amerika. Nggak ada beras dibuang PKI ke laut. Masyarakat ternyata kesimpulannya cuma perlu 3 aja: pangan, sandang, papan. Jadi makan, baju nggak ada dulu, nggak ada, kain nggak ada, kita nggak punya pabrik konveksi. Sehingga zaman Bung Karno itu orang mati boleh minta kain kapan ke Kementerian Agama, 12 meter, dikorupsi 9 meter cuma dikasih. Jadi korupsi pertama terjadi di Indonesia di Kementerian Agama. Maaf Pak Kementerian Agama, maaf. Ini sejarah, ini kan direkam ini direkam, tidak bohong saya. 12 meter dikasih 9. Bayangkan waktu itu rusaknya negeri ini. Makan susahnya bukan main, beras nggak ada, minyak tanah antri, susah. Maka begitu Pak Harto jadi presiden, keputusan pertama memperbaiki pangan. Maka dibuatlah yayasan Dewi Sri untuk membuat bibit padi, diserahkan kepada IPB Bogor, Institut Pertanian Bogor. Pada tahun 68 dapatlah bibit baru padi, namanya padi jongkong, PB4, PB8. PB itu peta baru, PB8, PB4, PB8, IR24, IR28. Dia tidak tinggi lagi, tapi pendek-pendek, 4 bulan sudah bisa dipanen. Makan beraslah kita tahun 68. Sampai kemudian kita swasembada pangan, dapat plakat emas dari Food Organization PBB ya, FAO, kita dapat plakat emas swasembada pangan tahun 1984. Padahal rakyat kita waktu itu 160 juta lebih. Pada saat itu beliau tidur di rumah-rumah kepala desa. Kadang-kadang rumah kepala desanya sempit, nggak bisa, akhirnya beliau tidur di masjid. Saat itulah ketahuan masjid di Indonesia itu bobrok, jelek-jelek, hujan bocor. Beliau ke kamar ke air tali air untuk wudhu, mandi pagi. Itu mana ada orang punya kamar mandi dalam rumah di kampung. Saat itulah beliau berpikir, kalau saya jadi presiden ini lanjut, saya akan bangun masjid yang standar
yang bisa dipakai sampai puluhan tahun. Inilah jadilah Masjid Muslim Pancasila ini. Beliau buat yayasan Muslim Pancasila. Nah, yang dipotong uangnya dari pegawai negeri 100, 200, 500 dan 1000 menurut golongan. Mudah-mudahan Allah mengampuni beliau dan memuliakan beliau.